Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 11. Kita buka dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Akan tetapi sebelum sama-sama kita dengarkan, kita gumuli dan kita belajar bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan, agar kita bersama-sama juga mengerti akan arti kehidupan, sehingga hidup kita tentu semakin hari bisa semakin ringan. Oleh karena itu, kembali lagi kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Segala sumber kehidupan kami Engkau ya Tuhan. Segala sumber kepandaian, hikmat yang kami miliki dan juga pengertian yang ada di dalam diri ini, semua adalah bersumber daripada-Mu. Apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang kami rasakan di dalam hidup ini, semua juga pemberian Tuhan. Oleh karena itu, bila sebentar lagi kami yang berkumpul saat ini bersama-sama ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yang bacaan malam hari ini kami ambil dari Perjanjian Baru, Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sebelum semuanya itu kami baca, kami dengarkan, kami gumuli bersama-sama. Tuhan, Kau sucikan hati dan pikiran kami masing-masing, waktu dan tempat serta ruangan di mana kami bersekutu. Agar malam hari ini benar-benar kami bisa berkonsentrasi dengan baik untuk menggumuli firman Tuhan, bahkan bisa menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi kami, hamba-Mu yang sedang berdiri dan akan Kau pakai untuk mengantarkan firman-Mu itu, pakailah kami sepenuhnya Tuhan. Jauhkan kami dari kemampuan kami pribadi, karena diri kami pribadi sebenarnya tidak ada yang perlu dibanggakan apabila tanpa campur tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran-Mu itu, agar semua kebenaran ini bisa tersampaikan dengan baik dan tentu boleh menjadi berkat buat kami yang hadir saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, doa dan permohonan kami pada malam hari ini kami sampaikan. Haleluya. Amin. Ya, kembali lagi Bapak dan Ibu, bacaan kita malam hari ini dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saya baca untuk kita semua. Demikian bunyinya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan seorang yang kepadanya akan berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semuanya yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah bagi kita sekalian Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, gimana kabarnya? Iya, itu harapan kami. Kita tetap senantiasa luar biasa. Bapak dan Ibu, kalau kita menyimak lagu yang bait kedua ini, ya, bahwa firman Tuhan ini kalik semesta, dan firman Tuhan ini mampu membimbing bagi orang-orang yang tersesat. Yang tersesat. Cuma yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita ini tidak terasa bahwa sebenarnya kita ini sudah tersesat. Itu yang menjadi pertanyaan itu. Wah, saya ini nggak tersesat. Sebetulnya kan seperti itu. Nggak terasa sebetulnya bahwa kita ini apakah ada di dalam golongan orang-orang yang tersesat. Baiklah, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan pada malam hari ini. Sebagai nats pembimbingnya, saya ambil dari ayat 28. Saya baca demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak dan Ibu, malam hari ini
Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus ini sungguh luar biasa. Tuhan malam hari ini memberi undangan spesial buat saudara dan saya, yaitu mengundang saudara dan saya untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk datang mendengarkan firman Tuhan, untuk datang mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Ini luar biasa, bahwa saudara dan saya ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali ke jalannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Cuma kadang-kadang Bapak dan Ibu, seperti saya katakan tadi, tidak terasa, mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya hidup kita ini benar-benar mengalami keletihan dan kelesuan. Yang mungkin yang kadang-kadang yang kasat mata, orang-orang biasanya kalau melihat orang ini letih lesu, capek. Tenaganya bisa dikatakan seperti itu karena kecapean. Kesehatannya menjadi letih dan lesu. Padahal kalau kita melihat definisi dari letih lesu ini cakupannya sungguh banyak. Bisa juga dikatakan bahwa yang mengalami keletihan, kelesuan bukan hanya tenaganya, kesehatannya, akan tetapi juga imannya kadang-kala juga mengalami keletihan dan kelesuan. Karena tenaganya letih dan lesu, imannya letih dan lesu, sehingga mengefek kepada kehidupan hari lepas hari. Karena keletih lesuan ini Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang tidak berdaya sama sekali. Letih lesu. Ada sebuah mengatakan bahwa arti dari letih lesu ini sesuatu yang tak berdaya. Ya, tak berdaya. Hidup tapi tak bergeliat gitu. Wis gak ono daya nih. Sehingga menjadi letih lesu. Oleh karena keadaan manusia itu menjadi letih dan lesu, Tuhan Yesus mengundang. Engkau manusia yang hidupmu mengalami keletihan dan kelesuan dalam hidupmu, pikiranmu yang letih lesu karena beban berat dalam hidupmu, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Ya, kalau kita dengarkan Bapak dan Ibu sepintas kalimat ini, datanglah kepadaku akan memberi kelegaan. Ya. Kalau kita melihat ini sepintas, ya nggak begitu bermakna kalimat ini. Aku sudah datang kepada Tuhan setiap minggu pergi ke gereja, tapi hidupku merasa letih dan lesu. Aku sudah datang ke gereja setiap minggu dan berdoa setiap saat, tetapi beban ekonomiku terasa berat. Aku sudah datang kepada Tuhan setiap hari berdoa apapun yang kami lakukan dalam atas nama Tuhan, tetapi pikiranku masih terasa berat. Berarti ada sesuatu yang error di sini Bapak dan Ibu. Kenapa sudah mengklaim dirinya datang kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi beban hidupnya masih terasa berat. Berarti penghayatan akan Tuhan ini belum menyatu di dalam kehidupannya. Begitu Bapak dan Ibu. Sehingga tidak bisa menyatukan diri dengan Tuhan. Karena diri kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan ini tidak bisa melebur dengan kehidupan kita, begitu. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dengan jelas ya, kalau kita hayati firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Tuhan Allah Bapa ini adalah tidak bisa dilihat secara kasat mata. Yang artinya bahwa Tuhan ini berupa roh. Dan roh yang dari Tuhan ini adanya kudus. Sesuatu yang kudus ini tidak bisa dicampur dengan sesuatu yang tidak kudus. Kan seperti itu. Kalau hidup saudara dan saya ini ingin menyatu dengan Tuhan, tentu kita harus bisa menguduskan diri terlebih dulu sehingga menyatu dengan roh Allah. Kalau hidup kita sudah kudus dan menyatu dengan roh Allah, kita akan bisa menikmati ringannya beban hidup karena Tuhan yang menolong kita. Ya pun kok wangel sekang suiki kok rawatmu sih. Ya ini memang kehidupan. Ya kadang-kala orang hidup ini kalau kita tidak jeli mendalami ini. Memang harus seperti itu, begitu. Jadi barang yang kudus
tidak bisa dicampur barang yang tidak kudus. Kan seperti itu. Kalau kita ingin menyatu dengan jiwa Allah, jiwa kita harus dikuduskan terlebih dulu. Kalau jiwa kita sudah kudus dan menyatu dengan Allah, beban kita akan terangkat. Meskipun kadangkala masih tersandung persoalan hidup. Yang menjadi teramat berat Bapak dan Ibu, yang secara kasat mata kalau zaman dulu kita dijajah oleh penjajah gitu begitu ya. Kalau zaman dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang, secara kasat mata kita ditekan. Ekonomi kita ditekan oleh bangsa penjajah, akan tetapi penjajah saat ini lebih licik. Kita ditekan tapi tidak terasa bahwa kita ini ditekan. Nah kok bisa? Iya, kenapa tidak? Saya tadi berkata kepada Bapak Saidi ini, saya berkata barusan saja. Yang kadang-kala kita tidak sadar bahwa kita ini hidup dalam tekanan, bukan ditekan orang lain. Kalau orang lain yang menekan, ya tak kiwa, kon lapos menekan aku, kan seperti itu. Tetapi kalau yang menekan hidup kita ini pikiran kita sendiri, terus ya apa oleh ngiwo. Ini yang berat. Ya toh? Jadi kusai nek selama moto melek ci ono ae nduk keinginan dar. Nah iya moto melek kan ketok, kan gitu. Lah, oleh karena itu penting Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, mari kita belajar bahwa yang saat ini merasa hidupnya letih, lesu, berbeban berat, apapun yang menjadi kendala dan persoalan di dalam hidup kita, mari kita datang kepada Allah dengan sedikit demi sedikit menyucikan dan menguduskan diri, membelajari diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita belajar gitu. Belajar untuk setiap hari merenungkan atau mencoba melakukan kehendak Tuhan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ini penting buat kehidupan manusia. Baiklah Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, tidak panjang lebar, saya ingin hanya menyampaikan bahwa yang saat ini bagi Bapak dan Ibu yang hidupnya merasa letih, lesu dan berbeban berat, monggo kita sama-sama datang kepada Tuhan agar beban hidup kita menjadi terlepas dan kita bisa memanajemen hidup ini, mengatur kebutuhan kita, mengatur pola pikir kita. Sehingga apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dikerjakan, bukan semua harus kita angkat. Kalau kita angkat semuanya, kita akan jatuh. Kiranya firman Tuhan yang sedikit ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Terima kasih.